sedikit tentang materi kami. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang tepat menggunakan pemikiran yang dapat memungkinkan penelitian itu teratur dan berwawasan luas. Secara epistemologi atau perkembangannya, diperlukan pemikiran ilmiah ini dalam menimba ilmu. Karena pemikiran ilmiah itu sendiri yaitu logis dan empiris. Logika itu logis dan empiris adalah sesuatu yang didasarkan pada fakta yang dapat dibenarkan. Nah, dari penjelasan tersebut pasti timbullah pertanyaan seperti bagaimana sih cara kita untuk memperoleh pengetahuan tersebut dan apa saja proses-proses dalam berpikir ilmiah, metode ilmiah, dan penelitian ilmiah. Nah, untuk lebih detailnya, tonton video ini sampai habis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Muniawan Ahmad. Ini 2151200557. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Jadi, pengetahuan adalah berbagai objek yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan panca indera. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal atau indera untuk mengenali benda atau kejadian yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Menurut Nota Mojo, pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yang bergerak dari yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu 1. Know atau tahu. Tahu merupakan kemampuan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari, antara lain menyebutkan, menyatakan. Kemudian yang kedua, memahami atau understanding. Memahami adalah atau juga diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menjelaskan benar arti suatu bahan pelajaran. Dan kemudian 3, penerapan. Penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menafsirkan bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi yang baru. Kemudian 4, analisis. Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan atau menjabarkan sesuatu ke dalam komponen. Kemudian yang kelima, sintetis atau sintetik. Merupakan kemampuan untuk menghimpun bagian ke dalam suatu keseluruhan. Kemudian 6, evaluasi. Evaluasi itu berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat suatu penilaian terhadap sesuatu berdasarkan atau kriteria yang tertentu. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui beberapa faktor yang dapat digolongkan, yaitu dengan cara tradisional. Menurut Nota Mojo, yaitu pertama, cara tradisional. Yang pertama itu adalah cara coba-coba. Cara coba-coba ini dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah. Apabila kemungkinan itu tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang lain. Kemudian cara kekuasaan atau otoritas. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat disampaikan oleh orang yang mempunyai otoritas. Kemudian berdasarkan pengalaman pribadi, dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Dan kemudian melalui jalan pikiran. Seiring dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara manusia pun ikut berkembang. Kemudian tentunya ada yang cara modern, cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan dewasa ini lebih logis, sistematis, dan ilmiah. Sekian. Proses berpikir ilmiah. Arti ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari berpikir ilmiah adalah sebuah proses berpikir manusia yang menghasilkan pengetahuan atau keilmuan. Untuk itulah manusia memerlukan sarana yang dapat menunjang pribadinya untuk dapat berpikir secara ilmiah. Untuk mencapai proses berpikir ilmiah, manusia membutuhkan sarana-sarana penunjang. Sarana yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi lisan maupun tulisan yang dipakai dalam proses berpikir ilmiah.
Adapun fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antar sesama. Ciri-ciri bahasa yang pertama yaitu informatif, artinya bahasa tersebut mengandung informasi. Ciri yang kedua yaitu reproduktif, artinya apa yang telah disampaikan pembicara atau penulis sama dengan info yang diterima oleh pembaca atau penulis. Nah, ciri yang ketiga yaitu objektif, artinya dalam struktur ilmiah bahasa haruslah mengungkapkan fakta. Sarana yang kedua yaitu logika. Logika merupakan sarana berpikir ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti luas, logika yaitu sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Sarana yang ketiga yaitu definisi, artinya bahwa definisi merupakan penjelasan atau definisi yang memiliki peran dalam proses berpikir manusia. Di penjelasan tadi, maka kita dapat memahami bahwa manusia dikatakan berpikir ilmiah apabila telah melewati tahap-tahap tertentu. Misalnya dimulai dari merumuskan masalah dan memilih teori atau metode dalam menyelesaikan masalah. Cantika NIM 2151200059. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya pada poin B, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji hipotesis. Adapun tahapan proses metode ilmiah yang sistematis, yang pertama, observasi awal yang berfungsi memudahkan peneliti untuk menentukan rumusan masalah. Yang kedua, perumusan masalah yang berupa pertanyaan. Yang ketiga, perumusan hipotesis, yaitu dugaan sementara yang masih butuh pembuktian dan masih dicari kebenarannya lewat penelitian. Yang keempat, rancangan penelitian. Di dalam rancangan penelitian, ada 3 variabel yang perlu dikuasai peneliti. Ada yang namanya variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Yang kelima, penelitian di lapangan. Yang keenam, kesimpulan yang berupa fakta, analitis atau menjelaskan secara rinci, tanpa prasangka, konsisten, operasional atau harus sesuai pedoman, tujuan, dan sistematis. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya Abdul Wahid Idris Dayutu NIM 21512001 akan melanjutkan materi dari teman saya, yang mana saya akan menjelaskan mengenai penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah proses refleksi, kontrol, dan kritik yang berupaya mengembangkan data, fakta, hubungan, atau hukum baru dalam bidang pengetahuan ilmiah apapun. Sains menggunakan penelitian untuk menemukan pengetahuan baru dan merumuskan kembali pengetahuan yang sudah ada tersebut. Orang yang melakukan penelitian semacam ini biasanya disebut dengan ilmuwan. Komponen penelitian ilmiah itu terdiri dari 3 unsur, antara lain 1, objek, yaitu apa yang harus kita selidiki. Yang harus kita selidiki yaitu subjek itu sendiri. Kemudian yang kedua, metode, yaitu serangkaian teknik yang memadai untuk melakukan penyelidikan tertentu. Yang ketiga itu adalah tujuan, yaitu menyatakan alasan mengapa investigasi diluncurkan. Kemudian langkah-langkah dalam metode ilmiah antara lain itu ada yang pertama, pengamatan fenomena. Yang kedua, pengumpulan data yang relevan dari pengamatan itu. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Keempat, eksperimen untuk memverifikasi. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Jenis penelitian ilmiah dapat diklasifikasikan dari berbagai bidang. Ada yang dari bidang menurut tujuannya. Yang pertama itu penelitian murni dan penelitian terapan. Kemudian penelitian menurut pengetahuan sebelumnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang penelitian eksplorasi, yang kedua penelitian deskriptif, dan yang ketiga adalah penelitian penjelasan. Kemudian penelitian menurut data itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemudian penelitian menurut media yang akan diselidiki itu terbagi menjadi 3. Ada penelitian dokumenter, ada penelitian lapangan, dan penelitian eksperimental. Baiklah, yang selanjutnya adalah tahap penelitian ilmiah. Tahap penelitian ilmiah ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu mengangkat topik yang menarik, kemudian identifikasi masalah, dan berikutnya adalah pernyataan tujuan dan hipotesis. Yang keempat, pengertian kerangka teori.
5. Aplikasi metodologi, 6. Penulisan laporan, dan 7. Pengungkapan hasil. Ya, sekian penjelasan materi saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Afif, NIM saya 215120046. Jadi berikutnya saya di sini untuk melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya tadi. Jadi saya akan membawa materi tentang proses penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, di mana peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini menentukan tahap penting dalam penelitian, karena semua jalan penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Yang kedua, membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Yang ketiga, studi literatur. Tahapan ini, peneliti mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya, atau yang biasa disebut dengan kajian pustaka. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel yang sedang diteliti. Yang kelima, membuat definisi operasional. Adalah definisi yang menjadikan variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya. Sedang yang dimaksud dengan mengontrol variabel ialah melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Desain penelitian yang khususnya dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan alat dan penelitian di mana seorang peneliti tergantung dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat. Observasi pengukuran yang dimaksud pada bagian ini ialah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dan hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. Kuesioner merupakan salah satu alat penting untuk pengambilan data. Oleh karena itu, peneliti harus dapat membuat kuesioner dengan baik. Cara membuat kuesioner dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi format, pertanyaan, dan jawaban. Yang ke-10, melakukan analisa statistik. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antara variabel. Yang ke-11, menggunakan komputer untuk analisa data dengan berkembangnya teknologi komputer yang semakin canggih dan dituntut melakukan penelitian secara lebih cepat serta kemungkinan besarnya jumlah data, maka seorang peneliti memerlukan bantuan komputer untuk melakukan analisa data. Yang terakhir, ke-12, menulis laporan hasil penelitian. Tahap terakhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan materi dari teman-teman saya. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan hasil indera. Pengetahuan itu muncul ketika manusia menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali suatu benda atau kejadian yang belum pernah dilihat dan dirasakan sebelumnya. Baik, sekian video kami kali ini. Terima kasih dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.